Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aristo Ramadhani. Di sini saya akan mempresentasikan alat musik sasando yang ditransformasikan menjadi side-table. Untuk pertama kali, saya akan menjelaskan apa itu sasando. Sasando adalah alat musik dawai petik tradisional yang berasal dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Memiliki bentuk yang unik, menyerupai harap atau kipas, dengan resonansi dari anyaman daun lontar dan bambu. Dimainkan dengan jari untuk mengiringi tarian, nyanyian, dan syair, serta menghasilkan suara merdu khas yang dapat dimainkan berbagai genre musik. Lalu untuk transformasi sasando menjadi side-table, meja ini merupakan hasil transformasi kreatif dari alat musik sasando yang secara cerdas mengadopsi bentuk-bentuk ikoniknya. Batang bambu utama sasando dialihfungsikan menjadi kaki meja, sementara struktur resonan daun lontar haik yang melengkung mengembang menjadi inspirasi utama untuk permukaan meja dan detail artistik di bawahnya. Proses ini lebih dari sekedar meniru karena alih fungsi utamanya diubah secara total. Yang awalnya alat musik menjadi sebuah furniture yang fungsional, yaitu side table. Selanjutnya yaitu di tahap pengembangan desain, transformasi sasando menjadi side table. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, inspirasi bentuk side table ini berasal dari bentuk alat musik sasando yang ditransformasikan menjadi furniture side table. Untuk bentuk utamanya, kita memang mengadaptasi dari lengkungan alat musik sasando yang diimplementasikan di top table-nya, yaitu ornamen top table yang menjadikan aksen utamanya. Terus selanjutnya yaitu untuk kaki meja. Kaki meja ini berbahan dasar bambu yang pada atasnya diukir yang merepresentasikan ujung atas dari alat musik sasando yang memiliki bentuk unik. Selanjutnya untuk kakinya berasal dari kayu. Kayu itu mengimplementasikan merepresentasikan bahwa alat musik ini berasal dari bahan natural dari segala bahannya. Untuk filosofi dari sasando mencakup simbolisme siklus hidup manusia yang dipresentasikan oleh jumlah dawainya, ketergantungan dan penghormatan terhadap pohon lontar, serta makna bergetar atau berbunyi yang bertujuan untuk menghibur. Lalu untuk penjelasan dari materialnya yang digunakan untuk bawah mejanya menggunakan material kayu solid yang di finishing. Lalu untuk kaki mejanya yang menjulang ke atas berbahan bambu yang pada ujungnya diukir. Lalu untuk top table-nya berasal dari anyaman bambu dan bambu. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Budi Juliani dengan NPM 240530-139. Jadi di sini saya mengambil gelung falungku untuk dijadikan sandaran kursi. Gelung falungku mahkota khas perempuan Rote tentang keindahan dan status sosial yang tinggi. Biasanya dikenakan oleh perempuan dewasa yang melambangkan keberanian dan kehormatan. Mahkota ini menjadi bagian penting dalam upacara adat, terutama pernikahan. Metode transformasi dan adaptasi. Adaptasi elemen budaya Rote ke dalam desain menggunakan metode transformasi bentuk dan adaptasi budaya yang terinspirasi dari gelung falungku. Transformasi dilakukan melalui penyederhanaan, stilasi, dan pengolahan bentuk lengkung mahkota menjadi elemen struktural yang fungsional, khususnya pada bagian sandaran kursi. Sementara itu, adaptasi budaya diwujudkan melalui pemilihan material kayu dan kain yang mendukung karakter tradisional sekaligus modern, serta penyesuaian proporsi agar sesuai dengan standar ergonomi furnitur kontemporer. Dengan begini, desain kursi ini berhasil mempertahankan identitas budaya tanpa kehilangan aspek kenyamanan, fungsi, dan estetika modern, sehingga furnitur tidak memiliki fungsi tetapi juga mampu mempresentasikan nilai tradisi dan budaya secara elegan dan relevan dalam konteks interior masa kini. Kursi ini menggunakan material utama kayu pada bagian rangka dan kain pada dudukan serta sandaran memperkuat kesan natural, hangat, dan elegan. Pada bagian sandaran tangan memiliki bentuk yang menyerupai gelung falungku
Penyederhanaan bentuk ini menjadi elemen fungsional pada fungsi sehingga menghasilkan desain yang tetap mempertahankan identitas budaya namun tetap sesuai dengan kebutuhan ergonomis furnitur. Jadi bentuk sandaran tangan ini diambil dari bentuk gelung falungkunya yang seperti melengkung. Terus di sini pakai kain sofa. Kursi gelung falungku diambil dari bentuk mahkota adat Rote, yaitu gelung falungku yang diubah menjadi sandaran pada tangan kursi. Kursi ini mempunyai konsep modern yang menggunakan bahan kayu sebagai bahan utama struktur ini. Dudukan kursi menggunakan spons sofa lalu dilapisi kain sofa berwarna putih tulang. Nilai budaya dapat diterjemahkan ke desain interior secara modern tanpa meninggalkan akar tradisi. Bentuk lengkung pada gelung falungku menjadi inspirasi utama. Prinsip tersebut diterapkan pada desain sandaran tangan pada kursi, di mana sandaran tangan kursi meniru gelung falungku yang menggunakan material kayu. Hasilnya, elemen budaya hadir dalam desain interior yang tetap relevan, fungsional, dan menghormati identitas Rote. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Hafiz. Saya akan menjelaskan seputar presentasi untuk UAS Desain Interior Nusantara, yaitu Rumah Adat Rote. Rumah adat Rote adalah rumah adat tradisional yang berbahan dasar dari kayu dan juga bilah bambu yang dirancang sederhana untuk menyesuaikan iklim tropis kering. Ciri paling khasnya terdapat pada atap besar yang mengembang dan juga melengkung ke bawah yang hampir menyentuh tanah. Atap ini dibuat dari daun lontar kering yang disusun rapat dan juga tebal, sehingga lebih tahan panas, kedap air, dan juga kuat terhadap angin. Bentuk serta material atap ini menjadi identitas utama arsitektur tradisional rumah adat Rote. Lalu ada metode transformasi dan juga adaptasi. Adaptasi elemen budaya Rote ke dalam desain menggunakan beberapa pendekatan eksploratif. Yang pertama, dilakukannya observasi visual terhadap bentuk fisik rumah adat Rote, khususnya struktur atap yang melengkung besar dan juga penggunaan material alam seperti daun lontar. Lalu observasi ini memberikan pemahaman langsung tentang proporsi, ritme, bentuk, dan karakter visual tradisional. Selanjutnya dilakukan studi literatur dengan pendekatan metode automism atau metode serupa yang mengidentifikasi elemen budaya berdasarkan aspek-aspek seperti artefak, teknologi, lingkungan, material, etnografi, konsep spiritual. Melalui analisis ini, elemen budaya dipilah menjadi bagian yang dapat ditransformasi tanpa menghilangkan makna aslinya. Tahap berikutnya adalah analisis estetika yang menilai bagaimana bentuk, material, tekstur, dan juga gestur visual dari budaya Rote dapat diterjemahkan ke desain interior modern. Analisis ini menerapkan keselarasan antara nilai tradisi dan kebutuhan estetika masa kini dalam proses adaptasinya. Elemen budaya tidak didesain secara literal, melainkan ditransformasi dengan mempertahankan esensi, bentuk, dan juga filosofi. Lalu disesuaikan dengan fungsi modern, contohnya pada desain lampu. Bentuk kap lampu mengambil inspirasi dari siluet atap rumah adat Rote, namun diterapkan dalam skala dan material yang cocok bagi interior kontemporer atau masa kini. Dengan cara ini, desain tetap relevan, fungsional, dan menghormati identitas dari budaya asli adat Rote. Lampu bedside ini menggunakan material utama kayu pada bagian atasnya, dengan bentuk melengkung yang memberikan kesan alami dan menyerupai daun atap atau daun rumah Rote. Terbuat dari material serat atau anyaman tipis yang memberikan tekstur organik dan juga lembut. Sumber cahaya menggunakan lampu LED warm white sehingga menghasilkan cahayaan hangat yang menambah kesan nyaman pada area tempat tidur. Secara keseluruhan, desain lampu ini memadukan estetika tradisional bernuansa alam dengan sentuhan kontemporer. Lampu bedside ini dirancang dengan konsep natural modern yang menggunakan kayu laminate sebagai struktur utama yang membentuk kerangka melengkung. Kap lampunya dibuat dari bahan tekstur organik mirip serat atau rotan daun.
yang menambah karakter etnik pada desain. Pencahayaan dihasilkan oleh LED hemat energi dengan warna cahaya hangat yang menciptakan ambience lembut dan menenangkan di area kamar tidur. Desainnya diambil dari bentuk rumah atap dari rumah adat Rote yang dikembangkan sedemikian rupa untuk menjadi kap lampu yang digunakan pada lampu tidur ini dengan material utama kayu dan juga kaca sebagai lampu LED-nya. Lalu, kesimpulan di sini adalah nilai budaya dapat diterjemahkan ke desain interior secara modern tanpa meninggalkan akar tradisinya. Bentuk atap rumah adat Rote yang melengkung, besar, dan berbahan alami menjadi inspirasi utama. Prinsip tersebut diterapkan pada desain lampu, di mana kap lampu meniru siluet atap Rote yang menggunakan material bernuansa organik. Hasilnya adalah elemen budaya hadir dalam desain interior yang tetap relevan, fungsional, dan juga menghormati identitas dari suku Rote itu sendiri. Sekian dari saya, terima kasih.